Selamat pagi, para siswa sekalian. Pagi ini kita akan belajar fisika tentang dinamika rotasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan banyak benda-benda berputar yang terkait dengan dinamika rotasi. Nah, momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda berrotasi atau berputar. Sebagai ilustrasi, kita bisa lihat kunci pas dipakai untuk memutar skrup atau baut. Seperti yang tampak pada gambar. Nah, ada kalanya arah gaya tidak tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, secara matematis dirumuskan bahwa momen gaya sama dengan gaya dikali lengan gaya. Itu jika gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Namun jika tidak tegak lurus membentuk sudut, maka dituliskan momen sama dengan F dikali R kali sin alfa. Di mana R adalah komponen dari lengan gaya. Momen sama dengan torsi. Satuannya Newton meter. Gaya F adalah gaya, satuannya Newton. Sedangkan alfa adalah sudut antara vektor gaya dan vektor posisi dari R. Lengan gaya adalah jarak atau garis yang ditarik dari poros hingga memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, kalau kita lihat ini, D. D di situ adalah lengan gaya. Jadi gaya diperpanjang, kemudian ditarik garis dari poros hingga memotong tegak lurus, maka itu adalah lengan gaya. Nah, momen gaya juga memiliki arah karena dia juga merupakan besaran vektor. Nah, arah momen gaya bisa kita ilustrasikan atau bisa kita pakai dengan analogi penguncian atau membuka skrup. Boleh juga dengan kaidah tangan kanan, ya. Kalau putaran berlawanan jarum jam, maka arah momen gaya itu searah dengan ibu jari ke atas. Jika diputar searah jarum jam, maka arah momen gaya adalah ke bawah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalau kita naik mobil atau naik motor, saat maju itu roda berputar ke arah depan. Maka kalau kita pakai kaidah tangan kanan, maka arah momen gaya adalah ke kiri. Nah, itu mengenai arah momen gaya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Besar momen gaya suatu benda adalah 20 Newton meter. Dan gaya yang digunakan adalah 5 Newton. Jika gaya tersebut tegak lurus terhadap lengan, maka berapakah besar lengan momen gaya tersebut? Jawab,
Diketahui momen sebesar 20 Newton meter, gaya 5 Newton, ditanya dengan gaya atau D, jawab momen sama dengan F kali D, atau D sama dengan momen per F, sama dengan 20 per 5, sama dengan 4 meter. Itu tadi mengenai momen gaya, karena yang ditanyakan adalah lengan. Berikutnya, benda yang berputar juga memiliki momen inersia. Nah, pada gerak rotasi suatu benda, momen inersia dapat dinyatakan sebagai ukuran kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatannya. Momen inersia dari sebuah partikel dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kuadrat jarak lurus partikel dari titik poros. Atau dirumuskan secara matematis, I sama dengan mR kuadrat. Jika bendanya lebih dari satu, maka momen inersia merupakan jumlah dari momen inersia masing-masing. Jadi ditulis I sama dengan sigma M R kuadrat sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Oke, berikutnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak bentuk benda. Dan momen inersianya bergantung bendanya dan juga bergantung pada titik poros benda itu diputar. Sebagai contoh, jika sebuah batang diputar pada titik tengah antara ujung-ujung batang, maka momen inersianya adalah 1/12 mL kuadrat. Jika diputar di salah satu ujungnya sebagai poros, momen inersianya sebesar 1/3 mL kuadrat. Sedangkan jika diputar di tengah silinder batang, maka dia menjadi silinder pejal. Besarnya 1/2 mR kuadrat. Sedangkan silinder tipis berongga, I-nya sama dengan mR kuadrat. Untuk bola pejal, 2/5 mR kuadrat. Dan bola tipis berongga itu 2/3 mR kuadrat. Jadi benda-benda yang berputar memiliki momen inersia yang berbeda. Nah, dalam pelajaran sehari-hari mungkin yang banyak kita pakai adalah silinder pejal, silinder berongga, silinder tipis berongga maksudnya, bola pejal, bola berongga, dan batang. Jadi ini mungkin bisa agak dihafal ya. Berikutnya kita lihat contoh soal. Sebuah benda bermassa 2 kg berputar mengelilingi suatu poros yang memiliki jarak 4 meter dari benda. Tentukan momen inersia benda tersebut. Diketahui massa benda 2 kg. Sedangkan jaraknya 4 meter. Jadi jawab I sama dengan mR kuadrat. 2 kali 4 kuadrat
2 kali, nah 4 kuadrat itu 16 dikali 2 jadi 32 kilogram meter kuadrat. Berikutnya, kita lihat hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, rumus ini kita bisa turunkan dari hukum 2 Newton, di mana F sama dengan gaya, M adalah massa, sedangkan A adalah percepatan sudut. Besarnya R kali alfa. Nah, kalau ini kita masukkan, kita ganti F dengan R kali F, maka kita peroleh secara matematis momen gaya sama dengan I dikali alfa. Jadi momen juga menyebabkan adanya percepatan sudut. Berikutnya kita lihat energi kinetik dalam gerak rotasi. Nah, untuk benda yang berotasi murni, yang sifatnya hanya berputar, maka hanya memiliki energi kinetik rotasi sebesar Eka rotasi sama dengan setengah I W kuadrat. Nah, apa saja benda yang berputar saja atau yang berotasi saja? Contohnya kipas angin, mata bor, begitu. Nah, tetapi kalau benda menggelinding melakukan gerak translasi dan rotasi sehingga memiliki energi kinetik rotasi dan translasi. Misalnya roda mobil saat bergerak maju, selain dia berputar, juga berpindah. Bola menggelinding di lapangan, itu juga sama. Jadi energi kinetiknya, energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Eka sama dengan setengah IW kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Berapakah energi kinetik rotasi piringan yang bermassa 2 kilo dan memiliki jari-jari 2 meter berputar pada kecepatan sudut 30 radian per sekon. Diketahui massa 2 kilo, jari-jari 2 meter, kecepatan sudut 300 radian per sekon. Ditanyakan energi kinetik. Jawab. Karena dia hanya bergerak rotasi saja, maka kita pakai rumus energi kinetik rotasi. Jadi pertama kita hitung dulu momen inersianya. I sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi dianggap sebagai benda pejal ya, atau silinder pejal. Jadi setengah kali 2 dikali 2 kuadrat. Setengah kali 2, 1. 2 kuadrat, 4. Jadi 4 kilogram meter kuadrat. Baru kita hitung energi kinetik rotasinya, yaitu Eka sama dengan setengah IW kuadrat. Setengah kali 4 kali 300 kuadrat. Setengah kali 4, 2. 300 kuadrat berarti 90.000. Dikali 2, 180.000 atau 1,8 kali 10 pangkat 5 Joule.
Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita lihat momentum sudut. Pada benda yang bergerak linier dengan kecepatan tertentu, benda mempunyai momentum linier. Demikian halnya pada benda yang bergerak rotasi dengan kecepatan sudut tertentu, maka benda itu juga memiliki momentum anguler atau momentum sudut. Nah, kalau momentum linier itu P sama dengan M kali V, massa kali kecepatan. Nah, di momentum sudut itu L sama dengan I kali omega. Nah, kalau I-nya kita ganti dengan mr kuadrat, sedangkan R kali omega adalah V, maka kita peroleh mrV. Dengan L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jika tidak ada gaya luar, maka kecepatan suatu benda bisa berputar dengan kecepatan tertentu, maka diperoleh momentum sudutnya tetap. Sehingga dituliskan, jika tidak ada gaya yang bekerja dari luar pada suatu sistem, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Sehingga dapat dinyatakan L1 sama dengan L2. Atau L1 kali omega 1 sama dengan L2 kali omega 2. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Sebuah partikel dengan massa 2 gram bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran 2 cm dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Tentukan momentum sudut partikel itu terhadap pusat lingkaran. Diketahui M sama dengan 2 gram sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram. R sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Omega sama dengan 10 radian per sekon. Ditanya adalah L. Pertama kita cari dulu momen inersianya. Jadi I sama dengan mr kuadrat. Lalu kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadrat. 2 dikali 2 kuadrat. Jadi 2 kali 4, 8. 10 pangkat min 7. Karena 2 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 dikuadrat 10 pangkat min 4 ya. Jadi dengan 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 7. Lalu kita lanjutkan dengan L sama dengan IW. 8 kali 10 pangkat min 7 dikali 10. Sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, baik. Pagi ini mungkin pelajaran kita cukup sekian. Setelah menonton video ini, kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah disiapkan di kolom tugas. Jadi silakan dibuka kolom tugasnya, dikerjakan. Kemudian langsung di-upload kembali. Dan waktu yang dibutuhkan Bapak pikir cukup sampai
jam 8.30. Karena soalnya juga sudah dibuat sesuai dengan contoh-contoh soal yang ada. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat, ya. Kalian bisa baca di buku paket yang mungkin sudah dipinjam dari perpustakaan. Tapi bagi yang belum, bisa dibaca kembali ringkasan yang sudah dibuat. Jadi pelajaran kita untuk hari ini cukup sampai sekian dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.